pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana belajar investasi saham di market Indonesia. Di sini bisa kita lihat tampilan awal dari aplikasi RTI Bisnis ini. Kita fokus dulu ke aplikasi RTI Bisnis karena kalau kita langsung terjun ke market ya, ke pasar, ya takutnya seperti kita membeli kucing di dalam karung gitu. Kita nggak tahu isinya seperti apa, sahamnya seperti apa, keadaan perusahaannya sedang seperti apa, kemudian market makernya sedang seperti apa. Makanya penting untuk kita belajar terlebih dahulu. Dan basicnya menurut saya kita belajar dulu di RTI Bisnis karena di sini ada tools atau menu yang memungkinkan kita untuk membeli saham. Jadi nanti kita akan diberikan modal. Tentu saja ini hanya virtual ya, bukan asli, bukan uang beneran. Tapi untuk harga dan lain sebagainya itu beneran. Yang pertama, sebelum kita masuk ke sana kita harus memahami dulu. Yang pertama di menu market ini ya, di market dulu ini adalah pergerakan harga dari saham Indonesia atau pergerakan harga IHSG. Di sini bisa kita lihat ada yang namanya open, high, dan low. Ini adalah hari Jumat sekarang. Jadi harga pembukaan IHSG itu ada di 7.143, sekian poin. Kemudian harga tertinggi IHSG di hari ini yaitu di 7.160 dan harga terendahnya berada di 7.075, sekian poin ya. Jadi ini pergerakan harganya kalau kita lihat di grafik, opennya itu yang ada garis strip 7.182 sekian poin ya, kemudian turun ke bawah, naik lagi. Jadi seperti itu. Kita bisa melihat juga di sini untuk satu minggu IHSG pergerakannya seperti apa. Fluktuatif banget ya satu minggu ini. Kemudian 1 bulan naik, 3 bulan, 3 bulan ada turunnya, kemudian 6 bulan, 1 tahun, year to date, kemudian 1 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun. Ini pergerakan indeks harga saham gabungan. Kemudian secara indeks diary atau catatannya di sini bisa kita lihat bulan Mei, bulan Juni, ini merah itu berarti indeksnya sedang turun, hijau itu berarti naik, yang pink ini tandanya yaitu sedang libur bursa. Secara kumulatif selama 30 hari IHSG mengalami kenaikan sebesar 4% ya. Di sini bisa kita lihat range harganya. Kemudian di sini ada investor chart. Di sini asing secara keseluruhan sampai hari ini karena marketnya sedang berjalan, asing melakukan net sell, foreign sell sebanyak 213 miliar ya. Kemudian ini untuk di regular market. Di regular market itu 265, sekian miliar. Kemudian asing membeli sebanyak 50,58 miliar. Ini secara chart volume saham yang ditransaksikan, di mana pada hari ini 91,55% yang bertransaksi itu domestik atau orang Indonesia ya, sedangkan asingnya hanya 8,4%. Kemudian secara harga di sini yang ditransaksikan sekitar 10,9 triliun dengan frekuensi transaksi sebanyak 1.135.545 kali. Di sini artinya frekuensi itu banyaknya saham ini ditransaksikan. Saham yang ditransaksikan. Mungkin itu sampai untuk di menu market. Kemudian kita ke menu indis. Di sini kita bisa melihat market dunia. Secara keseluruhan market dunia ini sedang turun ya. Amerika turun, kemudian LQ45 itu Indonesia,
EQ45 itu jadi yang saham-saham yang liquid, 45 saham yang liquid, jadi kita mudah mentransaksikannya, mudah dibeli dan juga mudah dijual, walaupun harganya kadang naik kadang turun ya. Nah, kemudian selanjutnya ada menu watchlist. Nah, watchlist ini berarti saham-saham yang menjadi incaran kita, bisa dikatakan ya. Saham-saham yang menjadi incaran kita. Misalkan di sini saya sudah membuat saham bank. Misalkan ini ada BCA, Bank Jabar, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara. Atau jika misalkan kalian suka dengan sektor infrastruktur ya, kalian bisa juga membuat watchlistnya. Misalkan di sini kalian klik tanda plus, kemudian create new watchlist, kemudian kalian buat watchlistnya. Misalkan konstruksi ya. Di sini kita membuat sektor konstruksi. Ada apa aja di sektor konstruksi? Misalkan ada saham yang namanya Wijaya Karya ya, Wika. Di sini kode sahamnya Wika, Wijaya Karya. Kemudian ada lagi kalian bisa tambahkan misalkan Adikarya. Kemudian Waskita ya, misalkan Waskita. Kemudian ada juga PTPP misalkan. PTPP. Kemudian kalian kembali. Nah, di sini sudah terlihat saham-saham di sektor konstruksi. Atau misalkan kalian mau buat juga di sektor energi, misalkan sektor energi, bisa kita cari namanya, misalkan Adaro Energi, kode sahamnya ADRO, atau misalkan PTBA misalkan, atau Antam, kode sahamnya ANTM, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalian bisa membuat watchlist ya. Di saham-saham ini kita bisa lihat pergerakan harganya. Misalkan untuk Adaro Energi, tinggal kita klik saja Adaro Energi. Di sini bisa kita lihat nanti menu-menu apa saja yang ada yang dapat kita analisa di saham Adaro Energi. Tapi sebelum ke sini kita beresin dulu ya yang tampilan awal. Ini selanjutnya ada mover. Mover ini ada beberapa pilihan. Yang pertama gainers, jadi persentase kenaikan. Yang paling tinggi naiknya saham mana nih hari ini? Misalkan ini ada PNBS, Penin Dubai Syariah. Kenaikan sebanyak 26%, tuh, naiknya 18 poin. Kemudian KBLM 19%. Nah, kemudian juga ada saham yang harganya paling turun. Paling turun secara persentase. Di sini untuk IHSG ya di Indonesia dibatasi, jadi maksimal ARA itu atau auto reject atas, harga kenaikan tertinggi itu maksimal sampai 35%. Tapi itu tergantung dari jenis sahamnya sendiri. Kemudian kita juga bisa melihat loser. Di sini saham-saham yang mengalami penurunan paling besar. Misalkan di sini ada ADMR, GZCO ya. Di sini saling ya turunnya lumayan tinggi karena batasan maksimal untuk penurunan di saham Indonesia, karena memang sekarang masih pandemi, jadi hanya dibatasi sampai 7%. Nah, loser kemudian paling aktif ditransaksikan berdasarkan turnover. Ini ada saham Gojek, Tokopedia ya, yang baru IPO. Kemudian ada saham BRI, Telkom, BCA, dan lain-lain. Kemudian ini ada yang aktif ditransaksikan berdasarkan jumlah lembar saham. Ini ada Gojek, Tokopedia kan ya, karena jumlah sahamnya besar, sangat besar, di mana volumenya mencapai 4,2 miliar dengan turnover mencapai 1,6 triliun dan ditransaksikan sebanyak 55.510 kali. Banyak banget ya. Kemudian ini ada frekuensi. Nah, aktif berdasarkan frekuensi seperti yang tadi kita bahas, berdasarkan banyaknya saham ini ditransaksikan. Gojek, Tokopedia itu kan karena frekuensinya mencapai 55.000 kali. Kemudian net foreign buy. Jadi rata-rata pembelian asing di saham Indonesia. Di sini bisa kita lihat bahwa walaupun harga sahamnya turun tapi asingnya tetap beli.
untuk di saham-saham big caps ya, misalkan Bank Mandiri, Astra International, di mana NFB itu bisa kita lihat net foreign buy sebanyak 98,5 miliar ya, asing membeli. Kemudian di saham Astra International asing membeli sebanyak 39,3 miliar, di Unity Traktor dan lain sebagainya. Kemudian ada juga saham yang rata-rata dijual asing secara rata-rata, tapi ini ya. Di sini asing menjual Bank BNI ini sahamnya sebanyak 130 miliar. Asing menjual saham BNI. Kemudian Bank Aneka Tambang, Antam, dan Bank BCA, Bank Arto, Telkom. Ini asing sedang melakukan penjualan hari ini. Karena memang biasanya hari Jumat itu merupakan hari profit taking, mungkin ya bisa dikatakan aksi untuk mengambil keuntungan karena besok mau liburan, mungkin Sabtu Minggu. Nah di sini juga bisa kita lihat ini net foreign sale, misalkan untuk 1 minggu ke belakang ini saham apa sih? Oh ternyata 1 minggu ke belakang itu saham yang paling banyak dijual asing itu saham Telkom loh. Saham Telkom di mana penurunannya selama 1 minggu ke belakang itu mencapai 6%. Di sini kita bisa lihat juga 1 minggu ke belakang, 1 minggu ke belakang yang paling banyak dibeli asing Bank Mandiri. 1 bulan ke belakang masih Bank Mandiri. 3 bulan ke belakang, Bank BRI ternyata 3 bulan ke belakang. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada chart. Mungkin untuk chart nanti kita belajar di technical analysis. Yang selanjutnya kita ke currency, ini rasio mata uang rupiah ke dolar. Kemudian harga metal, silver, spot, gold, platinum dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kalender seperti yang videonya sudah dijelaskan. Di sini juga masih ada berita baru nih. Penyaluran kredit UMKM BSI sentuh 40,8 triliun. Ini sekarang jam 14, beritanya pun jam 14. Jadi berita-berita di sini sangat update ya. Jika kita ingin banyak, kita tinggal klik kalau kita ingin membacanya. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di kalender seperti yang tadi. Jadi di bagian kalender ini ada banyak ada banyak pilihan. Di sini pilihannya untuk IPO, mana nih saham-saham ataupun perusahaan-perusahaan yang mau listing. Nantinya bisa kita beli nih sahamnya. Misalkan Mandiri Mineral Perkasa ini saham yang dijual ke publik, ke masyarakat sebesar 0,73% dari total 100% sahamnya. Yang mana harga yang nantinya akan dijual itu sebesar 132 sampai 142 rupiah per lembar saham. Ya, di mana offering start tanggal 8 bulan 6. Kemudian offering end jadi pemesanan ya, mulai pemesanan, akhir pemesanan tanggal 10. Kemudian penjatahan tanggal 10. Kemudian listing jadi nanti akan muncul di aplikasi online trading kita itu pada tanggal 14 untuk IPO. Kalau misalkan kalian mencari dividen ya, saham-saham yang akan membagikan dividen. Misalkan di sini ada ANJT di mana dividen yang akan dibagikan itu sebesar 43 rupiah. 43 rupiah per lembar saham ya, per lembar saham. Untuk camdate-nya yaitu mulai tanggal 16 sampai tanggal 17. Nah, jika kalian pemburu dividen nih. Jadi kalau misalkan kalian tanggal 16 beli, kemudian tanggal 17 kalian jual, itu kalian gak akan dapat dividen. Tapi jika kalian ingin mendapatkan dividen, kalian harus menjualnya di tanggal 18 bulan 6. Jadi kalian masuk tuh ex-date, recording date maksudnya. Maaf, recording date. Jadi kalian sudah tanggal 18 itu kalian harus masih pegang. Kalau tanggal 18 dijual gimana ya, nggak apa-apa. Karena data kalian sudah masuk datanya. Kemudian recording date ini untuk pengambilan data, kemudian untuk payment date atau pembayarannya nanti akan otomatis masuk ke RDN kalian pada tanggal 8 bulan 7.
Nah, itu mungkin. Di sini ada menu message ya, message inbox. Oh, waspada akun Telegram palsu. RTI tidak memiliki Telegram dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita ke, nah di sini menu yang paling yang ingin saya perlihatkan, yaitu di menu trade. Di mana di menu trade ini kita bisa masuk ke IDX Virtual Online Trading 2.0. Kita masuk. Nah, di sini saya sudah membuat akun. Kalau Anda belum membuat akun, jadi aplikasi RTI sama IDX Virtual Online Trading ini berbeda ya. Kalian harus buat akun lagi. Jadi kalian buat akun dulu nanti ya. Setelah itu, setelah bikin ya seperti tadi, mungkin caranya tidak jauh berbeda. Kemudian kalian login. Nah, di sini kita bisa lihat ada menu order book, ada menu buy, sell, buy untuk beli ya, sell untuk jual, kemudian order list, kemudian trade list dan lain sebagainya. Nah, di sini misalkan kalian ingin membeli saham apa ini namanya? BRI misalkan ya, BBRI, maaf. BBRI. Kalian tinggal klik BBRI. Nah, ini dia harga saham BBRI. Harganya 4.360 sampai 4.370. Jadi ini harga yang rentan sekarang ditransaksikan. Ini saling tawar menawar ini. Ada bid, ada offer kan. Bid itu harga tawarnya. Banyak orang menawar sebanyak 102.804 yang menawar di harga 4.360. Dan ini ada yang mau jual, saya mau jual di 4.370 ya, bisa-bisa aja, cuma nanti kalian ngantri. Tapi kalau misalkan kalian mau beli saham BBRI misalkan ya, kalian belum punya, kalian pengen punya, kalian mau nggak mau harus harus beli di harga 4.370 kalau kalian ingin langsung mendapatkan sahamnya. Tapi kalau misalkan kalian antri di harga saham 4.360, otomatis kalian harus menunggu sebanyak 104.609 lembar saham lagi. Gitu. Misalkan ya, sekarang kita ingin membeli saham BRI. Satu lot aja ya. Oh, buy-nya nggak cukup ini buying powernya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita ingin membeli Bank BRI, harganya 4.370 misalkan, berarti kita langsung dapat kalau kita beli di harga 4.370. Ini sebanyak 100 lembar, jadi kalian minimal pembelian itu 100 lembar atau satu lot ya. Misalkan kalian ingin membeli 2 lot, berarti kalian harus punya uang sebanyak 874.000 untuk beli 2 lot ya. Misalkan satu lot di harga 4.370, kemudian kalian klik buy karena saya ini enggak ada buying powernya, saya udah belikan saham lain, jadi kalian nanti bakalan langsung dapat nih sahamnya, bakal masuk ke portofolio kalian. Tapi jika kalian saya duitnya kurang, misalkan kalian mau beli di 4.360 aja ya bisa, cuma kalian nanti harus nunggu orang-orang yang ada di bagian merah ini nih, 4.360 seperti itu. Begitupun kalau kalian mau jual ya, kalian mau jual berapa gitu. Kalau kalian mau jual langsung ya, kalian harus menjual harga di 4.360. Tapi kalau kalian mau jual, misalkan saya mau jual di 5.000 ya bisa-bisa aja, cuma harus nunggu lama gitu kan. Kemudian selanjutnya ada menu yang namanya order list. Jadi orderan-orderan yang sudah kita ajukan, misalkan untuk jual, untuk beli dan lain sebagainya. Kemudian trade list, kemudian holding, saham-saham apa aja yang kalian punyai. Kemudian ada portofolio. Nah, di sini portofolio saya ya, buying powernya cuma 8.000. Nah, nanti di aplikasi RT Bisnis ini aplikasi namanya virtual ya, virtual online trading, untuk latihan kita nanti akan diberikan uang sebanyak 100 juta ya. Tentu saja bukan uang beneran, bohongan, buat latihan aja.
Nah, di sini kita bisa lihat cash yang kita miliki sekarang, saya kan udah beliin sahamnya ya. Total market 107 juta. Jadi yang tadinya saya diberi 100 juta, ini saya sudah profit 7%. Jadi keuntungan saya 7.580.000 ya. Di sini saham-saham saya lagi merah kebetulan. Ada PPGL, saham-saham gorengan sih ya. Ada The Geek, profit 300.000. Goto lagi turun, kemarin naik tinggi Goto lumayan. Nah, ini persentase portofolio saya, dimana kebanyakan uang saya masuk ke Gojek, Tokopedia, kemudian ke IRA, kemudian ke PPGL dan lain sebagainya. Nah, ini total belanjaan saya yang ada di portofolio saya. Di sini ada 6 saham ya, ada Goto, IRA, PPGL, The Geek, ADI, dan NICL. Saham-saham gorengan sih, karena saya suka yang fluktuatif gitu kan, Kalau teman-teman ya, saya sarankan untuk masuk di saham-saham yang memang liquid terlebih dahulu. Itu saja mungkin. Jika ada pertanyaan, jika ada request, silahkan ditanyakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.